Hello guys, welcome back to my channel. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengujian kadar air beserta langkah-langkahnya. Simak video ini. Di sini yang saya bahas terdapat 6 poin. Yang pertama adalah pengujian kadar air, yang kedua porositas, yang ketiga tekanan pori, yang keempat pengambilan sampel, yang kelima derajat kejenuhan, dan yang keenam berat volume. The first ada pengujian kadar air. Kadar air suatu tanah adalah perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat butiran tanah tersebut dan dinyatakan dalam persen. Cara untuk menentukan kadar air dari sejumlah tanah yaitu dengan menempatkan sebagian kecil sampel tanah dalam krus atau kaleng kecil yang beratnya disebut W1. Diketahui sebelumnya dengan cara ditimbang terlebih dahulu, lalu krus dan tanah ditimbang tersebut disebut sebagai W2 dan kemudian dimasukkan ke dalam oven yang temperaturnya 105 derajat selama 24 jam. Kemudian krus tanah ditimbang kembali menjadi W3. Dengan demikian rumusnya seperti ini. Maka rumusnya adalah berat air sama dengan W2 dikurang dengan W1, berat tanah kosong sama dengan W3 dikurang W1, maka kadar air sama dengan W2 dikurang W3 dibagi dengan W3 dikurang W1 dikali dengan 100%, maka dapatlah hasil dari kadar air tersebut. Kemudian ada porositas. Porositas adalah presentasi total pori dalam tanah yang ditempati oleh air dan udara. Dibandingkan dengan volume total tanah, pori tanah pada umumnya ditempati udara untuk pori kasar. Sementara pada pori kecil akan ditempati air yang mempengaruhi porositas tersebut adalah ukuran butir tanah dan berat jenis tanah. Kemudian berikut adalah rumus untuk menghitung porositas. Rumus di mana adalah VT volume total, VS sama dengan volume solid, dan VP sama dengan volume pori. Nah, maka rumusnya adalah VT sama dengan VS ditambah VP, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada tekanan pori. Tekanan pori merupakan tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang berada di dalam pori-pori batuan. Garis tekanan pori akan mengikuti garis normal hidrostatik apabila mengalami proses kompaksi normal. Dan jika fluida yang masuk ke dalam pori-pori batuan banyak, maka batuan tersebut akan lembek karena proses kompaksi yang tidak normal. Berikut adalah rumus untuk mencari angka pori dalam penelitian tersebut. Maka rumus untuk mencari angka pori adalah angka pori sama dengan VV atau volume pori dibagi dengan VS atau volume butiran. Oke, next yang keempat pengambilan sampel. Pengambilan sampel atau benda uji yang digunakan adalah benda uji dari tabung sampel yang didapatkan dari proses pengeboran di lapangan. Jadi untuk proses pengambilan sampelnya itu digunakan proses pengeboran untuk mendapatkan sampel tanah tersebut. Oke, next yang kelima ada derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah kadar air beda-beda pada setiap daerah tergantung pada keadaan daerah tersebut. Nilai kadar air tanah yang berkisar antara 20% sampai 100% berarti tanah tersebut masih dapat dikatakan normal. Tetapi jika kadar air melebihi 100%, tanah tersebut dikatakan jenuh air, dan jika kurang dari 20% tanah tersebut dikatakan kering. Salah satu sifat fisik dari tanah adalah kadar air butiran tanah. Kadar air didefinisikan sebagai perbandingan antara berat air dan berat butiran padat dari volume tanah yang diselidiki untuk mengetahui derajat kejenuhan dari tanah. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel tersebut. Nah, dalam tabel tersebut terdapat tipe tanah dan keadaan air dalam keadaan jenuh. Yang pertama pasir lepas dengan butiran seragam 30%, kemudian yang kedua pasir padat dengan butiran seragam 16%, kemudian yang ketiga pasir berlanau yang padat dengan butiran bersudut 25%, pasir berlanau lepas dengan butiran bersudut 15%, lempung kaku 21%, lempung lembek 30-50%, tanah 25%, lempung organik lembek 90-120%, dan yang terakhir glacial 10%. Oke, the last ada berat volume yang keenam. Dalam pengukuran parameter-parameter tanah, berat isi tanah merupakan salah satu komponen yang mempunyai kedudukan penting. Berat isi tanah sangat berguna dalam mengevaluasi tanah kohesi karena pelaksanaannya sangat mudah, sedangkan pada tanah tanpa kohesi, berat isi dinilai sulit pelaksanaannya, kecuali jika tanah tanpa kohesi itu terletak sangat dekat dengan permukaan tanah. So, berat isi tanah adalah perbandingan antara berat tanah dengan volumenya dalam keadaan asli di lapangan.
Berat isi dapat digunakan untuk mencari berat isi kering pada percobaan pemadatan tanah. Semakin besar berat isi kering tanah, maka tingkat kepadatannya pun tinggi. Berat isi juga menentukan parameter-parameter tanah lainnya. Berikut adalah tabel berat volume kering untuk beberapa tipe tanah yang masih dalam keadaan asli. Nah, jadi tabel ini berisi tentang hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, ukuran butir maksimum 3/4 inci, jumlah benda uji minimum 1000 gram, ketelitian 1 gram. Kemudian yang kedua, lulus saringan nomor 10, jumlah benda uji minimum 100 gram, ketelitian 0,1 gram. Dan yang terakhir, lulus saringan nomor 40, jumlah benda uji minimum 10 gram, kemudian ketelitian 0,01 gram. Oke, sekian dari video ini. Itu tadi penjelasan serta langkah-langkah mengenai pengujian kadar air dan berat isi tanah. See you di next video. Take care.